sterilitas. Namun prosesnya terdapat perbedaan. Untuk itu, pertama saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini bertujuan untuk memasukkan lebih banyak jumlah sel sperma ke dalam tuba falopi atau indung telur agar proses pembuahan bisa berlangsung sehingga terjadilah kehamilan. Inseminasi buatan ini dilakukan kepada pasien yang memiliki indikasi seperti yang pertama, memiliki masalah ketidaksuburan baik yang diketahui penyebabnya maupun tidak. Nah, yang kedua, untuk pasien yang mengalami masalah ejakulasi atau ereksi. Yang ketiga, untuk pasien yang produksi lendir pada serviksnya terlalu banyak sehingga menghalangi jalan masuknya sperma untuk melangsungkan pembuahan. Dan yang keempat adalah untuk pasien yang mengalami cacat fisik. Prosedurnya hanya berlangsung sekitar 10 menit. Inseminasi buatan ini sebenarnya sederhana. Yang pertama kali dilakukan yaitu memberikan suatu seperti suntikan obat untuk merangsang agar proses ovulasi pada pasien berlangsung cepat. Kemudian apabila ovulasi sudah terdeteksi, maka 1-2 hari kemudian dilakukanlah inseminasi buatan tersebut. Yaitu dengan menyuruh si pasien berbaring, kemudian dokter kandungan akan memasukkan suatu alat yang dinamakan spekulum untuk memperbesar vagina, kemudian dimasukkanlah kateter yang berisi sperma. Kemudian kateter itu dimasukkan hingga tepat pada tuba falopi dan melepaskan isi dari kateter tersebut. Nah, setelah itu kateter dan spekulum akan ditarik, dikeluarkan, dan selesailah proses inseminasi buatan ini. Maka 2 minggu kemudian si pasien akan disuruh untuk memeriksa apakah kehamilan sudah berlangsung. Nah, apabila kehamilan belum terjadi, proses inseminasi buatan ini dapat diulangi kembali hingga sampai 6 bulan agar peluang terjadinya kehamilan lebih besar. Inseminasi buatan ini memiliki beberapa dampak negatif, tentu saja karena sejatinya setiap perubahan yang baru memiliki sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya, inseminasi buatan ini dapat menimbulkan infeksi pada vagina ataupun rahim, sehingga seringkali setelah dilakukan inseminasi buatan ini, si perempuan akan mengeluarkan bercak darah atau flek. Apabila ditinjau dari sisi etika, inseminasi buatan ini bisa saja bermasalah, yaitu apabila sperma yang dimasukkan bukan sperma dari pasangan suami istri yang sah. Nah, itulah apabila ditinjau dari sisi etika. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi in vitro atau biasa dikenal dengan program bayi tabung. Berbeda dengan inseminasi buatan, fertilisasi in vitro ini prosesnya cukup panjang. Dimulai dari memberikan obat perangsang kepada si perempuan agar ovulasi terjadi. Kemudian setelah ovulasi terdeteksi, maka si perempuan akan diperiksa apakah sudah siap untuk dilakukan pengambilan sel telur. Nah, kemudian dokter akan memeriksa di mana letak folikel dengan bantuan USG. Setelah itu akan diambillah sel telur dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki tabung, jarum khusus yang memiliki rongga, dan lalu dikeluarkan. Proses ini untuk mengambil
sel telur tersebut bisa memakan waktu 30 menit hingga 1 jam. Cukup panjang. Kemudian setelah diambil, segera dipertemukan dengan sel sperma di dalam suatu tabung. Nah, setelah itu dibiarkan hingga proses pembuahan terjadi dan embrio mulai matang, disimpan di dalam klinik. Apabila embrio sudah cukup matang, maka akan ditanamkan kembali ke dalam rahim agar berlangsungnya pembuahan, agar terjadi kehamilan. Nah, untuk memperbesar peluang kehamilan, biasanya 3 embrio dimasukkan sekaligus ke dalam rahim. Ini bisa menimbulkan masalah apabila tidak dikehendaki terjadinya bayi kembar, karena embrionya dimasukkan 3 sekaligus, tapi tidak selalu terjadi bayi kembar. Apabila ditinjau dari sisi etika, sama dengan inseminasi buatan, program bayi tabung ini akan bermasalah apabila yang dipertemukan bukanlah sel telur dan sel sperma dari pasangan suami yang sah. Namun banyak sekali orang zaman sekarang yang tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga ada dikenal sebagai seperti program ibu pengganti, yaitu menyewa rahim dari orang lain menggunakan bukan dari suaminya. Nah, itulah apabila ditinjau dari sisi etika. Menurut sepertinya sudah cukup penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.